Selamat malam, kaum PKLU GPIB yang terkasih, yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Saya memperkenalkan nama saya, Lukas Patinasrani, dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Keranggan, Bekasi. Kaum PKLU, marilah kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa, memohon Roh Kudus menuntun kita dalam menerima pesan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saatnya kami anak-anak-Mu membuka mezbah kehidupan kami, serta memohon kehadiran Bapa memperdengarkan pesan firman-Mu, serta persemayamkannya dalam mezbah kehidupan kami, untuk menjadi tumpuan pengharapan kami, gunung batu kota benteng kehidupan kami, serta meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami, dan mengajar dan mendidik kami dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pesan firman Tuhan yang kita terima melalui pembacaan Alkitab dari kitab Sakaria pasal 5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang mengatakan, Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaum PKLU yang terkasih dan diberkati Tuhan Yesus, renungan yang diangkat bawa tema hate speech dan hoax.
salah satu artikel di situs internet pada bulan Maret 2023 diberi judul Hate Speech dan Hoax marak muncul di media sosial jelang pemilu. Dua fenomena sosial digunakan untuk menyerang lawan politik dan meningkatkan keterpilihan orang yang didukung. Hoax dari kata hoax yang berarti berita palsu atau tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya. Hate speech atau ujaran kebencian adalah tindakan provokasi, menghasut, menghina, pencemaran nama baik, juga menyebarkan berita bohong. Tentang kedua fenomena ini, pengamat sosial bernama Nukman Lutfi mengatakan perlunya strategi jangka pendek dan panjang, di antaranya tegakkan hukum, tangkap pembuat berita, bukan hanya penyebarnya, beri denda kepada penyelenggara media sosial yang tidak melakukan langkah dalam meredam informasi. Hal ketiga adalah edukasi masyarakat untuk segera melapor bila menemukan berita hoax. Intinya, ucapan dan berita yang tidak benar harus ditangani dengan tegas. Penanganan secara tegas cara hidup yang tidak benar bergambar dalam penglihatan ke-6 Zakaria, yaitu gulungan kitab yang terbang. Pada penglihatan ke-6 tampak sikap Allah yang tidak diam melihat umat yang suka mencuri dan bersumpah palsu. Mereka yang mencuri akan dipotong dan dibersihkan. Yang bersumpah palsu akan disingkirkan. Allah meyakinkan umat bahwa tidak ada dosa yang tidak terlihat olehnya. Dia tahu apa yang sebenarnya dilakukan umat dan Tuhan akan menindaknya dengan adil. Tuhan juga tahu tentang hate speech dan hoax yang sedang berkembang di tengah masyarakat lewat media sosial. Dia tidak berkenan dengan tindakan ini dan pasti menindaknya secara adil. Menyadari hal ini penting bagi kita untuk mawas diri sehingga tidak terjebak untuk menjadi pelaku hoax dan hate speech. Amin. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan
ibu bapa, oma opa, kaum PKLU yang terkasih. Marilah kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami kembali naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kemurahan kasih Bapa yang mengantarkan kami anak-anak-Mu yang Kau kasih, dari awal, pertengahan, hingga penghujung acara membaca Alkitab bersama. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam persekutuan kami sebagai kaum lanjut usia, sungguh kami memohon, ikatkanlah kami dengan ikatan rajutan tali kasih Bapa, untuk kami mau hidup dalam satu persekutuan kasih yang indah di dalam Tuhan, untuk kami saling mengasihi serta saling mendoakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kaum lansia GPIB yang sedang berada dalam pergumulan, di dalam sakit, penyakit, maupun di dalam kelemahan fisik. Tuhan, datanglah, jamalah kaum PKLU GPIB. Tolonglah mereka Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan pulihkan, bagi yang lemah tubuh Tuhan kuatkan, sehingga Tuhan mau pakai tubuh dan seluruh hidup kami sebagai alat di tangan-Mu, untuk Engkau jadikan kami senjata-senjata kebenaran. Bapa, berkatilah anak cucu cicit kami di sepanjang perjalanan kehidupan mereka, dalam usaha mata pencarian pekerjaan, tugas dan kedinasan, pun dalam kepemimpinan, serta di dalam bangku pendidikan, di dalam bangku kuliah, maupun dalam pertumbuhan. Tuhan, tolonglah semua yang punya kami, berkatilah mereka, untuk mereka mau bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.